kembali bersama saya Dwi Dermawan, TGP Angkatan 11 Kabupaten Malang dari SD 1 Wonokerto. Nah, saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di sini saya akan menjadi atau berperan sebagai supervisor. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Darul Kasyanto. Beliau adalah guru kelas 4 di SD 1 Wonokerto. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darul, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya hari ini baik-baik Pak. Bagaimana ya kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah juga di hari yang cerah ini kita bertemu dalam keadaan yang baik dan sehat dan banyak rezeki ya Pak ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik. Sebelumnya kita adakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan seperti ini atau pra-observasi, yaitu yakni sebagai persiapan awal Pak ya, sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar Bapak lebih siap dalam atau lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak Darul ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Darul. Jadi hari ini ya Pak ya, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan ya terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak ya, yaitu mengembangkan diri kita sebagai pendidik ya Pak. Nah, kira-kira kelas mana yang Bapak akan untuk kegiatan supervisi nanti ya? Saya kira mungkin lebih tepatnya tetap kelas 4 saja karena mungkin saya lebih mampu di kelas 4 gitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, di kelas 4 ya. Kapan kita akan melakukan ini ya Pak? Mungkin hari Senin tanggal 4 November bisa. Oh, bisa Pak, itu bagus. Iya Pak ya. Jadi sepakat ya. Sepakat kita lakukan kegiatan tersebut tanggal 4 November ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya? Sebenarnya dalam berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian keunggulan dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian tubuh dengan tepat. Oh, seperti itu ya. Baiklah Pak. Jadi ada 2 tujuan ya Pak ya pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area mana yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi ini Pak? Pada segi keaktifan siswa, pada saat berdiskusi, siswa di mana siswa itu mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi dari kelompok-kelompok lain. Istilahnya biar diskusi tersebut hidup. Karena selama ini yang saya lihat ketika siswa berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang aktif. Begitu Pak. Oh, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan menggunakan strategi apa ya agar murid Bapak mampu berperan aktif ya dalam diskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya pada kelompok lain Pak ya. Kalau rencana saya akan menggunakan strategi membangun kemitraan terhadap siswa saya, karena saya beri nama
strategi malu bertanya, tak tahu ilmunya. Ya, karena di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai unek-unek terkait tentang materi yang belum dipahami, namun tidak percaya diri untuk bertanya. Dan kemudian dengan adanya kemitraan, dengan menggunakan strategi kemitraan, membangun kemitraan terhadap siswa ini, saya berharap siswa mampu berperan aktif dalam diskusi ini, Pak. Oh, seperti ya. itu. Bagus, sangat bagus sekali, Pak. Harapan setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa ya, Pak? Harapan saya, Pak, tentang siswa kami, siswa saya, siswa-siswa ini mendapatkan instruksi secara aktif. Dia bisa belajar secara aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu aktif baik dalam tanya jawab ataupun berani menyampaikan unek-unek atau ide-ide pemikiran mereka. Jadi tidak terbungkus hanya mendengarkan Pak gurunya, mendengarkan salah satu siswa yang sudah biasanya aktif, tapi keseluruhan merata. Oh, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tadi menekan siswanya itu aktif, ya. Terus ada rasa percaya diri. Ya, saya itu jadi Bu. anak-anak itu tampil los gitu, Pak. Ya. Seperti itu. Baiklah, Pak. Saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya ya. Semoga nanti supervisi berjalan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan, ya, Pak ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktu yang bisa diberikan bimbingannya Pak Wawan. Saya ucapkan banyak. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, silakan maju. Ayo, tarik. Nah, dipimpin berdoa ya. Ya. Oke anak-anak, sebelumnya Pak Darul mau mengabsen kalian dulu ya. Pak Darul mau mengabsen dulu siapa-siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oke. Dimas, Diva, Elsa, ya. Patin, Hafiz, tidak hadir. Mana Hafiz ya? Sakit. Oh ya. Hans, mau mana? Ya. Kaisa, Kansa, Lydia, Anan, Nasrul, Fadli, Abizar, Ainun, Torik, Najwa, oh iya, Danis terlewat ya. Danis, Najwa, Aska, Ryan, Faza. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi, Pak Darul ingin kalian agar biar fresh
biar gak tegang kelihatan Pak Darul ya. Berdiri. Nah, ayo berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk dulu, tepuk tangan. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Di sini Pak Darul mengharapkan kalian bisa menyebutkan bagian-bagian daripada tumbuhan. Kemudian juga bisa menyampaikan, bisa mendefinisikan fungsi dari bagian-bagian tersebut, ya. Jadi kalian bisa mendefinisikan dari fungsi-fungsi bagian tumbuhan tersebut. Sekarang Pak Darul tanya, di rumah siapa yang punya tanaman terong? Siapa? Oh ya, Lydia. Punya tanaman terong? Punya. Oke. Bisa disebutkan bagian-bagian apa saja yang Lydia ketahui tentang tanaman terong? Akar, batang, daun, bunga, buah. Tepuk tangan untuk Lydia. Jadi di sini Lydia sudah tahu tanaman terong itu mempunyai bagian-bagian tubuh. Tadi disebutkan ada daun, ada buah, ada batang, ada akar, ada bunga. Ya. Kemudian di sini anak-anak, ya, dari bagian-bagian tumbuhan ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Jadi nanti anak-anak bisa mendefinisikan dari fungsi-fungsi bagian-bagian yang disebutkan oleh Lydia tadi. Oke, anak-anak, Pak Darul minta tolong dari ini ada poster ya, di sini ada bahkan di sini ada keterangan bagian-bagian tumbuhan. Pak Darul ingin kalian membaca dari kelompok 1. Siapa tadi? Hans. Oke, ayo Han. Ayo silakan dibaca Hans. Yang keras ya. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung komponen zat hijau, memiliki fungsi sebagai penghasil makan, memenuhi fotosintesis. Oke, tepuk tangan dulu. Disampaikan oleh Han tentang daun dan fungsinya, ya. Sekarang kelompok 2, ya, Pak Darul ingin ada yang membaca batang. Siapa? Elsa. Ya, ayo Elsa. Ayo. Silakan baca Elsa, yang keras. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang jadi penghubung antara akar dan daun dan berfungsi membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Pinter, tepuk tangan. Disampaikan oleh Elsa, batang ya, dan fungsinya untuk apa? Tadi kalian sudah mendengarkan. Dari sini Pak Darul berharap kalian bisa menyimpan apa yang disampaikan oleh Elsa. Kemudian sekarang akar dari kelompok 3. Ayo, siapa? Ya, Elsa. Ayo.
Silakan baca, Ansa. Akan bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah, berfungsi menyerap air dan mineral segala dari dalam tanah. Oke, tepuk tangan untuk Ansa. Tadi berdasarkan Ansa akar beserta fungsinya. Kemudian sekarang yang bunga, kembali lagi ke kelompok 1. Oke, sudah tadi sudah. Nanti Ainun, ayo Ainun. Yo, lari Ainun. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk indah dan warna yang memungkinkan. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat penyembuhan dan penghasil biji tumbuhan. Oke, terima kasih Ainun. Disampaikan juga tentang fungsi daripada bunga. Sekarang yang kelima, buah. Darul minta kelompok 2. Dimas, ayo maju. Ya, silakan baca Dimas. Buah adalah merupakan hasil penyembuhan dari bunga. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji tumbuhan. Oke, terima kasih Dimas. Teman-teman. Jadi kalian sudah membaca ini semuanya. Saya harap kalian memahami apa yang ada di sini tadi dan kalian rekam, nanti bisa kita ulas kembali. Kemudian sekarang kita coba ke video. Ya, coba perhatikan. Oke, kalian lihat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kali ini kita akan membahas materi kelas 4 semester 1 tentang bagian tubuh dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran matematika ini adalah supaya siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh-tubuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tumbuhan adalah sumber kehidupan di muka bumi. Tumbuhan juga berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Tumbuhan juga berperan sebagai penyedia udara yang hidup untuk nafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting berperan di muka bumi. Bagaimana bisa tumbuhan ini sangat berperan di muka bumi dan pentingnya di muka bumi? Mari kita bahas dalam bab. Oke. Silakan diamati. Silakan diamati. Ya. Silakan mengamati dan bekerja kelompok dan disimpulkan.
silakan dipelajari, silakan dikerjakan bersama-sama. Silakan. Ya. Sudah selesai ya? Pak Darul ingin kalian mempresentasikan satu-satu ya. Silakan dibaca di depan teman kalian di depan sesuai dengan kelompoknya. Perwakilannya adalah ketua kelompok. Ya, dari kelompok 1 dulu. Silakan. Oke. Perkenalkan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya saya membacakan depan. Ya, langsung lagi. Mas, silakan memperkenalkan diri dulu kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok kami. Buah dan biji. Buah adalah hasil produk tumbuhan. Buah adalah cadangan makanan yang di dalamnya terdapat biji. Biji adalah cikal bakal dari tumbuhan. Bunga terdapat berlangsungnya perkembangan generatif membentuk biji untuk ditanam kembali sebagai hiasan. Daun, tempat fotosintesis, tempat
penyimpanan zat akar, menyimpan dan memperkokoh tumbuhan, menyerap unsur hara dari dalam tanah, cadangan makanan dan alat perkembangan biak dan vegetasi. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita suaranya yang keras ya. Oke, tangan Denis, maju. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Tepuk tangan untuk Denis. Anak-anak, dari sini semuanya kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan mempunyai bagian-bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, dan mempunyai fungsinya masing-masing ya. Akar fungsinya untuk apa tadi? Akar fungsinya untuk menyerap air, menyerap unsur hara, apa lagi? Yang satunya untuk menyimpan makanan. Iya. Kemudian apa lagi untuk memperkokoh tumbuhan? Ya, itu fungsi dari akar. Jadi di sini kesimpulannya anak-anak sudah bisa mengidentifikasi fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian Pak Darul ada sedikit game, ya, ada sedikit game biar tidak tegang. Ini ada beberapa gambar bagian-bagian tumbuhan, saya taruh di meja sini. Ini nanti Pak Darul minta tolong satu persatu. Oke, dari kelompok 1 bisa mengambil satu saja, kemudian silakan ditempelkan di kertas yang sudah ada di depan sini. Ini agak lepas ini, bentar. Oke, ada game ya. Pak Darul minta kalian silakan bisa ditaruh di 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Dari kelompok 1 silakan. Dia maju. Ya. Silakan ditempel. Benar. Apa ini anak-anak? Fungsinya untuk apa? Fotosintesis. Ya, mari dulu tepuk tangan untuk dia. Kemudian kelompok 2 Elsa, ya, yuk.
makanan ke seluruh tumbuhan. Pinter. Sekarang kelompok 3. Ayo. Ryan, ayo Ryan. Harus dibawanya nomor ya Ryan ya. Apa ini anak-anak? Fungsinya apa? Untuk menyimpan cairan makanan. Pintar, tenang, nanti. Kemudian sekarang tinggal 2 kembali ke kelompok. Atau ada yang mungkin mau maju angkat tangan? Ayo, Kesa. Iya, tepuk tangan apa ini anak-anak? Fungsinya sebagai tempat apa? Reproduksi. Ya, sebagai alat reproduksi. Oke, kemudian yang terakhir. Ainun ya, Ainun. Fungsinya apa anak? Untuk menyerap air. Apa itu? Akar. Akar. Di sini ya, kalian sudah bisa, ya, kalian sudah bisa mengidentifikasinya dengan baik dan tepat. Sekarang Pak Darul ada sumatif, ya, ada tes sumatif dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pak Darul ada tes sumatif yang harus kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit, ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan masing-masing. Nah, kasih nama, kelas, ya. Ya, silakan dikerjakan. Coba anak-anak, ada yang ingin Pak Darul sampaikan bagaimana tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Yang kalian peroleh menyenangkan. Pak Darul berharap kalian selalu senang dalam belajar. Ketika di dalam kelas senang, apa yang disampaikan juga tadi kalian bisa mencerna semuanya, dan ini juga nanti kalian akan ke materi berikutnya, ya. Untuk materi berikutnya Pak Darul juga berharap kalian juga senang seperti ini. Bisa ya anak-anak ya? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita Pak Darul pesan sekali lagi, ya, Pak Darul berpesan kepada kalian sekali lagi, di rumah belajar dengan baik, tetap semangat. Apa yang diperoleh hari ini dicamkan, diingat-ingat, bawa pulang. Jangan sampai apa yang kamu peroleh pada pagi hari ini tidak kamu manfaatkan. Paling tidak apa yang kamu peroleh hari ini pulang ke rumah ada manfaatnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Torik supaya maju ke depan, kita tutup dengan berdoa.
Persiapan. Siap. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beri salam kepada Pak Guru. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Kelas 4B tetap sukses ya. Tepuk tangan anak-anak. Oke anak-anak, silakan dikemasi perlengkapannya. Tetap tertib, tetap duduk di tempatnya ya. Kita ulang satu persatu dari kelompok 1 dulu, nanti bersalaman terus pulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Alhamdulillah ya Pak Darul ya, kita sudah memasuki ke kegiatan pasca observasi ya. Namun sebelumnya Pak Darul, apa kabarnya hari ini Pak Darul? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Bagaimana dengan kabarnya Pak Wawan sendiri? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik, perasaan saya juga baik. Kelihatannya Pak Darul juga sangat sumringah sekali ini ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, rasanya lega sekali, puas karena prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Oh seperti Ya, itu Pak ya? ya. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Darul? Saya rasa sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Wah, alhamdulillah Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang membuat Pak Darul merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Yang membuat saya merasa puas, sebagian dari siswa saya menunjukkan proses progres yang sangat signifikan sesuai dengan tujuan yang dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif ketika berdiskusi. Mereka juga sudah mulai menunjukkan kepercayaan diri dalam menanggapi masalah, mempunyai masalah, menyampaikan unek-unek. Jadi saya melihat di sini ada perubahan yang sangat luar biasa sekali pada proses diskusi kemarin. Terus Ya. anak-anak Lebih berani, percaya diri ya. Oke, dari pengamatan Bapak, bagaimana Pak
ketercapaian kompetensi siswanya Pak? Untuk ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang sehingga perlu diujikan lagi. Itu sebabnya belum karena dari sebagian tidak terlalu banyak, dari sebagian ada anak-anak yang belum memahami antara perbedaan dan keragaman. Oh, seperti itu ya. Ya. Setelah ini apa ya yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi Pak? Untuk saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran, siswa membutuhkan alat-alat peraga yang bisa menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Apalagi saat ini media-media mungkin kita bisa menggunakan seperti proyektor dan lain sebagainya, itu yang sangat-sangat saya butuhkan di saat ini. Oh, jadi kesulitannya di alat peraga. Ini diperbanyak lagi Ya, Pak, ya. Oke. Itu kalau dari siswanya Pak ya. Ya. Tapi kalau dari kesulitan dari Bapak sendiri apa ya? Kesulitan saya dalam menyusun RPP Pak. Yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga perangkat pembelajaran yang saya susun harus berdiferensiasi. Oh, seperti itu Pak ya, di kelompok-kelompokkan seperti itu Pak Iya. ya. Kira-kira apa ya yang Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin saya akan banyak belajar dengan para guru senior atau guru yang lain yang lebih mampu mengenal bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar saya tidak monoton dan bisa terpenuhi oleh siswa. Apa yang dibutuhkan siswa ini terpenuhi seperti itu. Oh, ininya Bapak berkolaborasi Iya. dengan secara seperti itu Iya. ya. Oke, bagus sekali Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan tadi? Saya banyak mendapatkan banyak hal. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Jadi saya tahu kekurangan saya di mana, kelebihannya di mana. Kita lebih bisa memahami. Sekali Pak ya, seperti itu ya. Lalu apa ya yang Bapak lakukan untuk apa ya? Pertemuan berikutnya untuk bagaimana? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi lah dan belajar lagi tentang bagaimana menyusun RPP, khususnya RPP yang memenuhi kebutuhan belajar siswa yang sekarang mungkin tadi saya sampaikan RPP yang berdiferensiasi seperti itu. Baiklah Bapak, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan tadi, apa yang dinyatakan tadi, bagaimana berjalan dengan baik, lancar dan berguna bagi anak-anak dan Bapak sendiri ya. Terima kasih Pak Darul atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.